Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Desember 2022 dengan judul Binatang Buas Tidak Akan Membahayakan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya melihat kebun yang lain penuh dengan segala jenis bunga, dan ketika saya memetiknya, saya berseru, bunga ini tidak pernah akan layu. Berikut saya melihat sebuah kebun yang penuh dengan rumput yang tinggi. Sangat indah dipandang mata, berwarna hijau, dan memantulkan warna perak dan emas. Seakan dengan megah, menggalun untuk memasyurkan kemuliaan Yesus sebagai Raja. Kemudian kami memasuki sebuah kebun yang penuh dengan segala jenis binatang singa, domba, macan, serigala yang kesemuanya bersatu dengan sempurna. Kami lewat di tengah-tengah mereka dan mereka mengikuti kami dengan aman. Kemudian kami memasuki sebuah hutan, tidak sama dengan hutan gelap yang ada di bumi ini. Tidak sama sekali, tetapi terang dan semuanya mulia. Cabang-cabang pohon-pohon bergerak ke sana kemari, dan kami semuanya berseru, kita akan tinggal dengan aman di dalam hutan belantara dan tidur di hutan rimba. Kami melewati hutan itu, sebab kami sedang menuju ke Gunung Sion. Ketika kami dalam perjalanan, kami pun bertemu dengan suatu rombongan yang sedang menikmati kemuliaan tempat itu. Saya memperhatikan warna merah sebagai batas jubah mereka. Mahkota mereka gilang gemilang, jubah mereka putih bersih. Ketika kami menyelami mereka, maka saya bertanya pada Yesus, siapakah mereka? Ia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mati syahid, dibunuh karena Dia. Bersama mereka terdapat anak-anak kecil yang tidak terhitung banyaknya. Mereka juga memiliki tanda merah pada jubahnya. Gunung Sion sudah berada di depan kami. Dan di atas gunung itu berdiri Bait Kudus yang mulia. Dan di sekelilingnya terdapat 7 gunung lain, yang di atasnya bertumbuh bunga mawar dan bakung. Saya melihat anak-anak kecil mendaki, atau kalau mereka mau, mereka menggunakan sayapnya untuk terbang ke atas puncak-puncak gunung tersebut, dan memetik bunga yang tidak pernah layu itu. Di sekitar Bait Kudus itu terdapat segala macam pohon yang memperindah tempat itu. Pohon den, cemara, senobar, minyak, pacar Belanda, delima, dan pohon ara yang cabang-cabangnya melengkung ke bawah sebab buahnya yang sangat lebat.
inilah yang membuat tempat itu semuanya mulia. Di sana saya melihat sebuah meja dari perak murni, berkilometer panjangnya, namun mata kita dapat melihatnya dengan jelas. Disalin dari buku tulisan-tulisan permulaan, halaman 49 hingga 50. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua para pendengar untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan sukacita, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Bersama mereka terdapat anak-anak kecil yang tidak terhitung banyaknya. Mereka juga memiliki tanda merah pada jubahnya. Gunung Sion sudah berada di depan kami, dan di atas gunung itu berdiri Bait Kudus yang mulia, dan di sekelilingnya terdapat 7 gunung lain. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan sukacita sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini. Biarlah semuanya itu boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas dan pustu. Kiranya sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Kupang, rumah sakit Advent Palangkaraya, para pembina rumah sakit, tukang material, perizinan, kiranya Tuhan memberkati senantiasa agar semuanya dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, kepala sekolah dan juga mahasiswa, dosen dan juga rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka agar mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka juga. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia, supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan dan bersukacita setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.